kali ini kita akan membahas sebuah judul merangkai ibadah memetik pahala di bulan Ramadan. Iya, merangkai ibadah memetik pahala di bulan Ramadan ini lebih mengarah kepada hadis yang mengatakan man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man shoma ramadanan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan, iman dikedepankan, imanan, ihtisaban, hitung-hitungan pahala. Artinya dia paham apa manfaat puasa dan lain sebagainya. Tentu dia mengerti tentang keutamaan Ramadan. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Allah akan hapuskan dosanya yang telah lampau. Allah akan hapuskan dosanya yang telah lampau. Hadis ini menjelaskan kepada manusia bahwa salah satu kebutuhan hidup itu kepada Allah adalah membuat Allah ampunkan kita. Karena apa artinya hidup ini kalau kita nggak mendapat ampunan Allah? Dan kita tahu bahwa sorga yang kita inginkan ini, ya sorga yang kita inginkan ini datang karena ampunan. Ya. Walaqad alimna annal abawaini akhraja min malakutihil a'la bidzambin wahid. Kita tahu Adam dan Hawa yang pernah di sorga keluar dari sorga karena sebuah dosa. Sehingga satu dosa pun bisa mengharamkan orang masuk surga. Apalagi kalau banyak. Nah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah hapuskan dosanya yang telah lampau. Ini kan satu kemuliaan Ramadan. Maka kalau orang sudah tahu seperti itu, dia akan ihtisab. Bagaimana caranya ihtisab ini? Bahasa kita ya merangkai tadi. Mengambil semua kebaikan. Mungkin kita bukan penghafal Quran, cuma paling tidak kita pengen menjadi orang yang bisa menjadi bagian orang menghafal Quran, imam menyekolahkannya, memfasilitasikan Qurannya, bangunannya atau apanya. Ya seperti yang direncanakan akan ada santunan nanti insya Allah tanggal 9 katanya. Ayo partisipasi. Kita bukan orang yang mungkin bisa datang langsung, cuma ada yang mendekati kita. Ini kan Masya Allah. Karena Ramadan ini dibuka semua kebaikan, gampang orang untuk berbuat baik. Untuk sekolah apalagi udah mentok, udah susah deh. Cuma paling tidak kita fasilitasi sekolah buat orang yang mau menuntut ilmu di sekolah tersebut. Apapun yang didapat orang di sekolah itu pahala kita, di pahala mereka pahala kita. Ya, kayak orang yang mungkin nggak sempat baca Quran karena mau bilang apa, kita nggak bisa cemooh. Entah mungkin dia nggak bisa baca atau mungkin waktu tersetting hidup sibuknya di bulan Ramadan. Ya, mau bilang apa? Ya. Kemudian dia manfaatkan bacaan imam. Kata Rasul kan, qiraatul imam qiraatul makmum. Bacaan imam ya bacaan makmum. Maka tarawih dia cari yang bacaannya bagus dan panjang. Sehingga apa yang imam baca pahalanya pahala dia. Cerdas nih orang. Ya. Jadi kalau sampai orang pengen ngepot tarawih, pengen ngepot aja pengen. Ini nggak tahu dahsyatnya pahala. Abisan nggak kuat start sejam krekek di belakang. Oh, iya. Ya modal 1 jam dapat pahala banyak susah amat sih ya. Hitung-hitung latihan upacara dah kita kalau begitu mah. Ini orang-orang yang cerdas, paham. Di sisi lain kalau punya rezeki dia ke Masjidil Haram. Apalagi syekh yang baca, dia di belakangnya. Udah rokaatnya aja 100.000 kali lipat ketimbang masjid lain kan. Nabawi 1000 kali lipat. Bacaan syekh itu Masya Allah. Ilmunya, tilawahnya, tadarusnya, pemahamannya. Itu pemahaman apa yang dia di belakangnya, makmumnya. Qiraatul imam, qiraatul makmum. Ini namanya merangkai semua. Tapi tentunya untuk bisa merangkai itu ya harus disampaikan bahwa setiap orang yang ingin merangkai pahala di bulan Ramadan paling tidak
paling tidak dia menjadi orang yang harus mengetahui ada keutamaan Ramadan yang gak dimiliki oleh bulan lain. Ya, jadi dia ini tergolong orang yang menunggu Ramadan. Ya, kerjaan dia gak banyak, salah satunya nungguin Ramadan gitu loh. Pas Ramadan datang tuh bahagianya Masya Allah. Ya, orang yang bahagia dengan kedatangan Ramadan kan janji Allah banyak banget. Tapi kalau memang dia nggak menanti Ramadan karena nggak paham tentang hikmah Ramadan, ya mau bilang apa Ustaz? Ya udah kasih tahu aja 3 keutamaannya. Yang pertama, Ramadan itu beda sama bulan lain. Kenapa? Karena Ramadan bulan Al-Quran. Siapa yang bilang? Allah. Kata Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah yang bilang bulan Ramadan itu bulannya Al-Qur'an. Bulannya Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an tadi. Bulan Ramadan bulan Qur'an. Yang bilang bulan Ramadan bulan Qur'an siapa? Allah. Bulan lain gak ada yang Allah sebut begitu. Bukan berarti bulan lain kita gak boleh ngaji, boleh. Cuma kalau Allah sudah sebut sebuah nama dalam Quran, itu dahsyat maksudnya. Kayak Allah bersumpah demi waktu, saking dahsyatnya waktu itu kan. Sampai banyak orang-orang pintar mengatakan waktu itu seperti pedang, kalau kita tidak manfaatkan kita yang tertebas. Betul, karena dahsyatnya waktu. Atau makanan-makanan yang disebut di Quran itu ya, yang namanya madu, setuju lah, orang manapun namanya madu itu bagus. Nggak ada orang bilang madu itu nggak bagus, nggak ada. Di mana di Quran? Ya, di Quran itu disebutkan watul mamduh, wazilim mamduh, wa ma'in maskub. Ya, talh itu buah yang bersusun pisang namanya. Pisang itu makanan sorga. Apel makanan sorga. Timun suri labu itu makanan sorga. Masya Allah ya. Abis ini laku udah tukang buah dah ya. Ya nggak apa-apa, harus tahu ya. Itu semua Allah, kalau Allah sebut tuh manfaatnya banyak. Manfaatnya banyak ya. Nah, disampaikan dalam Quran ini berbagai macam kemuliaan. Wa kullan naqussu 'alaika min ambai rasul man nusabbita bihi fuadak. Bahkan Allah kabarkan hikayat tentang para nabi dan rasul, kalau kamu pelajari tentang mereka, nusabbita bihi fuadak, membuat hatimu tenang. Hatimu mantap. Kenapa? Karena ujian yang kau rasa tidak seberat yang dirasa oleh orang-orang soleh, para nabi dan rasul. Ini hikmahnya dalam benar ya. Makanya Rasul pun ajarkan untuk memperbanyak baca Quran di bulan Ramadan. Itu keutamaan yang jelas lah. Belum lagi Nabi mengatakan per huruf dikali 10. Kalau bulan lain enggak, 1 huruf 1. Bulan Ramadan per huruf 10. Jadi kalau kita di belakang imam 1 juz, itu berapa ribu huruf 1 juz itu? Dikali 10. Pahala imam, pahala kita loh. Belum lagi ngejawab azan Isya. Ya, pahala orang azan, pahala orang yang menjawab azan itu pahala imam, pahala muazin. Pahala muazin itu sejauh suaranya. Imam kita menjawab atau kita berikan mic buat masjid-masjid yang masih kurang bagus mic-nya. Sehingga azan berkumandang sampai ke pelosok kampung. Orang datang ke masjid, tiap langkahnya itu pahala buat orang yang ngasih. Gampang banget. Ya, nggak pakai dolar kita bisa masuk surga. Makanya kalau kita nggak manfaatin itu rugi. Itu merangkai, itu ihtisab. Yang kedua, bulan Ramadan itu banyak kemudahan. Kalau bahasa Allah sih, bahasa Rasul untuk disampaikan kepada umat ini, idza jaa Ramadan futiyat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun niran wa suffidati syayatin wa maradatil jin. Katanya kalau datang bulan Ramadan, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Ya kita nggak usah membahas cara buka tutupnya lah, ya. Kreket, bruk,
kelak, nggak usah begitu ya. Itu gaib. Kita nggak pernah tahu gimana tuh pintu kebuka, tuh pintu ketutup. Tapi memang bocorannya futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun niran. Terbuka pintu surga, tertutup pintu neraka. Hikmahnya surga terbuka artinya banyak kemudahan yang bisa menyebabkan kita masuk ke dalamnya. Di bulan Ramadan berbuat baik gampang. Orang sana bilang gampil. Sebelah sana bilang encer gitu ya. Pokoknya macam-macam lah ya. Pokoknya judulnya gampang udah. Kita mau ngaji dikali 10 per huruf. Kita mau bertobat, emang Allah ampunkan tiap malam itu satu orang dari neraka karena perbuatan dosanya. Puasanya itu sendiri as-saumu junnah yastajinnu bihal abdu minan nar. Puasa itu junnah, perisai, protektor orang yang melakukannya, terproteksikan orang ini dari neraka ya. Karena dia tahu sekali ini puasa pelindung dirinya. Yastajinnu bihal abdu minan nar, terlindungi si pelaku dari neraka, jilatan apinya. Bahkan ada hadis yang menguatkan hadis tadi mengatakan bahwa man soma fi sabilillah ba'dallahu wajhu 'anil nar sab'ina kharifan. Orang yang berpuasa sekali saja, enggak bicara Ramadan, pokoknya semua puasa. Orang yang berpuasa sekali saja karena Allah pastikan wajahnya itu jauh dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Bahkan dalam riwayatnya dikatakan ja'alallah bainahu wa bainan nar khandakan. Allah jadikan antara dirinya dengan neraka parit yang membedakan antara dia dengan neraka. Ini hikmahnya banyak banget. Ya sayang kalau kita nggak betul puasanya sayang. Dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka. Kita rangkai itu. Karena jujur saja orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini ya sebenarnya tergantung mindset otak kita sih ya. Orang kalau nganggap puasa ini berat ya berat. Berat ya gimana nggak berat Ustaz? Karena lemes Ustaz puasa ya sama saya juga lemes gitu ya. Terus apa kayak nggak tertarik macam-macam Ustaz? Ya memang sama begitu. Makanya saya jadi malas mandi, malas bersih-bersih, malas sikat gigi. Wah itu mah kacau dah kalau begitu ya. Orang boleh puasa itu cuma masalah nggak makan siang doang. Makan pagi kan udah sahur. Makan siang ditarik sore, cuma masalah makan siang doang. Berarti kalau kita bisa menghindari siang selesai. Berarti ini pagi gini nih. Nah, aduh pagi gini banyak setan nih. Ini negeri kan heterogen orangnya ya, mau bilang apa ya? Nggak semuanya Islam. Makanan-makanan yang memang suka jadi teman kita kalau pagi itu ngegoda pagi betul-betulnya. Saya itu orang yang punya hobi nggak pernah membatasi rasa gitu loh. Kalau jalan saya dari Jakarta, dari mana? Dari Bogor, itu berhenti di mana aja tergantung keinginan gitu. Yang penting nggak terlambat lah gitu ya. Kalau hari biasa yang saya sering mampirin itu kalau nggak soto mie Bogor, ya bubur ayam Cirebon gitu ya. Itu memang ujian tuh menjelang duha tuh di situ tuh ya. Ya haus terasa ketika matahari menyengat, adaptasi tubuh. Padahal kalau udah habis jam 12 mah nggak ngaruh. Ya makanya nanti kalau bulan Syawal usahakan langsung dulu dah Syawal. Karena kalau diundur waktu godaannya banyak urusannya. Udah puasa jam 9 Kang Pangsit lewat tok. Tadi nggak lewat, dia lewat sekarang. Ada aja ya. Mana yang biasa nggak dagang dia dagang lagi gitu ya. Begitulah ujian-ujian berat ya. Nah di bulan Ramadan punya rem kita. Ada protektor diri, terlindungi kita, nggak tertarik ujiannya cuma pagi kok. Sehingga yang namanya aktivitas di bulan Ramadan tuh nggak berhenti. Jangan kita identikan ibadah dengan berhentinya aktivitas, jangan. Kayak orang suka mengatakan, kami orang Islam, hari liburnya itu Jumat, ngarang.
Dari zaman Nabi juga ada hari Jumat, tapi nggak ada yang bilang Jumat itu holiday, nggak ada. Nggak ada. Bahkan ayat mengatakan kalau sudah selesai sholat Jumat, fantasiru fil ard, bertebarlah di muka bumi, ambillah rezeki Allah. Perintah suruh kerja hari Jumat. Ini suka ada yang ngarang-ngarang nih, orang-orang Khawarij, ya suka ngarang-ngarang ayat itu ditafsirkan menurut pendapatnya. Padahal justru ibadah dibarengi dengan aktivitas dunia ini menjadi penjaga. Makanya orang kalau bulan Ramadan kerja yang biasa menghalalkan yang haram, Ramadan takut. Saya perhatiin betul lah, kan saya setiap hari pakai motor. Ini pelanggaran lalu lintas nyaris tidak ada. Ini sampai siang sampai sore ini ya. Kalau sore ke sana lain cerita lagi dah ya. Siang ini insya Allah itu orang berhenti lampu merah, ini pas banget garis. Saya suka bercanda, enggak majuan Ramadan melanggar. Itu busway kosong, lihat dah. Oh, kalau hari biasa orang busway dipakai juga sama kendaraan umum. Oh, Masya Allah, orang takut melanggar. Ini Ramadan dahsyat. Betul-betul. Ya nggak usah kita lah, saya sering sampaikan, kita yang orang baik, yang jelas tahu hukum ya. Orang jahat aja ogah jahat di bulan Ramadan. Nyolong yuk. Entar dah nunggu buka gitu. Mau nyolong nunggu buka. Yang biasa ngomongin orang nih nggak mau ngomongin lagi. Sini gini. Emang dia gini kan suka ada ngegrup tuh kalau ngomongin orang tuh ya. Ada yang nyaut Ramadan gitu ya. Terus astagfirullah macam-macam ada ASTRGLH, ada macam-macam. Terus ada yang nyaut to be continue after maghrib. Udah nggak puasa. Ya, ini puasa kalau dibarengi sama aktivitas punya rem. Masalah korupsi waktu, materi, lawang wudhu saja kita nggak berani minum sedikit juga, buang ludah mulu. Kenapa sih? Ada air gitu ya. Nggak ada air kering dong ya. Kan kita niatnya kumur bukan minum ya. Berarti bekas air itu nggak membatalkan. Ini orang kalau udah mulai puasa kumur sampai gak mau masuk tuh air, ya masukin aja nggak apa-apa. Asal jangan diminum gitu ya. Kan kalau kita buang kan pasti ada bekasnya kan. Jangan jadi was-was. Ini kita suka was-was sih. Kita juga sih yang gara-garanya nyisainnya banyak. Dikit doang dikeluarinnya gitu ya. Sisa. Kita nggak berani melakukan itu. Alasannya simple, Allah menyaksikan. Allah menyaksikan. Kalau sudah tahu seperti itu, ini pegang nih puasa. Ini puasa protektor, junnah yastajinu bihal abdu minan nar. Terlindungi ini si pelaku dengan kemaksiatan karena puasa. Ya kalau sudah tahu begitu, di luar Ramadan jangan malas dah nama puasa Senin Kemis, Yaumul Bid, puasa Daud. Karena dia tahu terlindung dengan puasa. Ya, keutamaannya banyak itu. Futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun niran. Terbuka pintu sorga, tertutup pintu neraka. Bikin dosa susah, berbuat baik gampang. Ya kita mau bantu orang susah, fakir miskin pada datang. Waktu hari biasa nyari sama susah, betul ya? Sekarang semua mengajukan diri. Ya sampai kadang-kadang depan rumah siap diberi. Kita kalau keluar tuh sampai gerobak pun disewain buat nampung mereka untuk membantu gampang. Walhasil buat kita mudah membantu mereka mudah. Ya udah bantu aja, mau muda mau tua, kalau miskin bantu, nggak usah bawel. Kadang-kadang kita suka bawel ya, masih muda minta-minta, udah. Mana kita tahu dia punya penyakit yang nggak bisa kerja, betul? Udah, dia kalau nggak miskin nggak minta, sudah bantu. Jangan pakai ngasih tapi sambil pakai embel-embel gitu ya, jangan. Kita nggak pernah tahu walhasil dia orang susah. Buat kita pahala, kalau dia berbohong dia tanggung dosa, selesai. Bantu aja, bantu jadi enteng, hidup jadi enteng gitu ya. Sufidati syayatin wa maradatil jin. Cuma di bulan Ramadan setan diikat, maradatil jin dibelenggu. Karena setan umum sifatnya. Sering saya sampaikan di beberapa kajian bahwa setan itu dua golongan, jin dan manusia. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jin dan manusia. Ini setan dua golongan. Tapi kalau setan dari golongan jin, Allah
Nabi mengatakan wa maradatil jin, dibelenggu tuh jin. Jadi jin diikat, yang ikat siapa? Allah. Tapi kalau setan dari golongan manusia, diikatnya dengan puasa. Ya, diikatnya dengan puasa. Makin baik puasanya, makin terikat setonianya, syahwatnya. Makanya Nabi mengatakan puasa itu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Puasa itu mencegah pandangan mata, menekan hawa nafsu. Ya, asal puasanya betul. Dia digoda sama orang, dia berkata, "Afwan, ini imru'un shaim." Maaf, saya orang lagi puasa. Enggak terpancing. Enggak. Orang makan juga dia enggak tertarik, paling astagfirullah. Tolong makan jangan di sini ya. Atau melihat orang makan tuh enggak tertarik, cuman aduh. Kalau hari biasa kan apa yang ngelongok, apa sih yang dimakan gitu ya. Kalau sekarang astagfirullah. Ini kan bukti ya. Bukti bahwa Allah inginkan kita paham. Puasa itu memprotek orang yang melakukannya. Tapi kalau setan dari golongan manusia diikat sama puasa, dari golongan jin Allah yang ikat. Makanya bulan Ramadan ini berbuat baik gampang. Dan keutamaan yang terakhir itu yang ketiga, la ya'budallah illa bima syara'a alaih. Tidak beribadah kepada Allah kecuali adanya syariat. Yakni ada tuntunan bahwa cuma di bulan Ramadan ini ada syariat yang namanya Lailatul Qadar. Namanya Lailatul Qadar. Cuma di bulan Ramadan, bulan lain gak ada. Cuma di bulan Ramadan. Makanya kalau orang tahu bulan Ramadan ada Lailatul Qadar, dia menghitung hari dari awal Ramadan, akhir Sya'ban sampai ketemu tanggal. Walhamdulillah jamaah, ini tahun kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk mengetahui jumlah bilangan puasa. Tidak ada khilaf antara dua organisasi besar di Indonesia, NU maupun Muhammadiyah. Walaupun agama bukan NU, agama bukan Muhammadiyah, agama bukan Persis, agama ya Islam. Cuma kita tinggal di negeri yang dua ini menonjol. Ya, tapi walhamdulillah ini tahun gak ada masalah. Kita sepakat tanggalnya sama, ru'yahnya sama. Berarti kita tinggal ngitung hari nih. Ya, ini hari masuk yang keberapa? Ke-8. Kedepannya ini untuk mencapai tanggal 20 siang, malamnya malam 21 berarti kan? Berarti 12 hari lagi. Malam 21 kita Lailatul Qadar. Apa aktivitas di Lailatul Qadar, Ustaz? Umum. Allah hanya mengatakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Pokoknya malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Sehingga nanti memanfaatkan malam yang 1000 kali lebih baik ketimbang 1000 bulan tadi ya. Ini kita dicontohkan sama Rasul. Nah, yang Rasul contohkan sebagai contoh yang terbaik, tolong jangan nyontoh yang lain. Contoh Rasul saja. Karena banyak sekali anak-anak yang pada malam-malam ganjil itu malah bikin sahur on the road. Aktivitas ini itu udah jangan ngarang-ngarang udah. Contoh Rasul saja. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada suri teladan yang terbaik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, apa yang beliau contohkan? Ya'takifu. Beliau beriktikaf. Yang beliau contohkan 10 hari full. Di 10 hari yang ketiga. Dan mengencangkan ibadah dalam iktikafnya itu di malam-malam ganjil. Kalau pemahaman kita kan cuma malam ganjil saja iktikaf kan? Kalau Nabi 10 hari terakhir. Karena apa? Karena Lailatul Qadar itu bisa ditemui dengan parafin ibadah. Pembakar ibadahnya apa nih? Ya kita banyak ngaji dari pagi, banyak berbuat baik dari pagi, khusyuk dalam ibadah, mungkin malam ketemu. Tapi kalau pagi udah banyak oong gitu ya, ngerumpi sono sini, tawaf aja di mall, nyari yang enggak, terus malam iktikaf pengen ketemu Lailatul Qadar, ngimpi di siang bolong. Makanya Nabi sengaja buat 10 hari itu nggak main-main.
Kan kalau 10 hari cuma ketemu 4 kali Lailatul Qadar, betul? Nah, 21, 23, 25, 27. Kemungkinan 29, 5. Wallahu a'lam bishawab. Enggak full. Kok pakai 10 hari, Ustaz? Parapinnya gitu loh. Karena dia memang butuh konsentrasi. Dalam hadis dikatakan mengikat perutnya Nabi ketika malam ganjil. Bahkan dia robah waktu tarawihnya jadi qiyamul lail. Jadi bedain antara tarawih sama qiyamul lail. Di kita ini kadang-kadang nih Masya Allah ya. Ya Nabi membedakannya begini. Tarawih itu sholat malam yang dilakukan ba'da isya sebelum tidur. Sementara qiyamul lail itu tahajud. Ya, yakni tarawih yang dijadikan malam. Tapi secara umum makna qiyamul lail bangun di malam hari. Yang ulama sih mengaitkan qiyamul lail dengan tahajud. Padahal qiyam berdiri, lail malam. Yang ngapain kayak baca Quran atau apa kan bisa sebenarnya qiyamul lail gitu ya. Tapi ya iya, kalau qiyamul lailnya Nabi itu ya ini sholat tarawihnya itu dijadikan qiyamul lail tahajud. Makanya nanti dari sini ada hikmah ketahuan sahurnya Nabi. Nabi habis isya tidur, kemudian dia istirahat. Ada hadis yang mengatakan la samrah illa lil musalli wal musafir wal musallin. Tidak ada begadang malam kecuali buat orang yang sedang sholat, safar atau aktivitas keagamaan. Tidak ada begadang, apalagi wisata kuliner muter-muter nggak ada udah. Nah malam harinya beliau bangun, beliau tahajud. Bertanya sahabat ke Anas tentang kalau Nabi tahajud malam, tarawih dijadikan qiyamul lail 10 hari terakhir. Kapan sahurnya Nabi? Mata tasahhara Rasul. Kapan sahurnya Nabi? Anas yang menyaksikan itu mengatakan tasahhara Rasul ka'an taqra'al ayat 50 ayat qabla subuh. Ya sahurnya Nabi ya seperti menghentikan 50 ayat sebelum subuh. Jadi beliau ngaji aja bangun jam 1 tuh tarawih tuh, enggak berhenti sampai 50 ayat sebelum subuh. Pan 50 ayat buat yang biasa ngaji paling 15 menit, 20 menit. Ya kalau syekh-syekh imam-imam yang biasa ini sebentar sekali 50 ayat ya. Nabi berhenti sahur. Berarti 15 menit, 20 menit sebelum subuh Nabi sahur. Karena kita nggak pernah bahas detail, kita anggap itu imsak. Padahal Islam tidak mengenal imsak. Itu ijtihadnya ulama. Bagus. Ulama membuat kehati-hatian, apalagi Syafi'iyah. Karena manusia kalau nggak dibikin imsak bablas. Padahal mereka juga tahu hadis Nabi yang mengatakan kulu washrabu hatta tasma'a adzana ummi maktum. Makan, minumlah kalian sampai mendengar azan subuh. Yang ngomong siapa? Rasul. Jadi kalau udah azan subuh berhenti. Kita dengar azan berhenti. Kita lagi makan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terusin. Enggak apa. Sampai la ilaha illallah. Deh, cuci tangan, berhenti. Ada azan lagi tak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan. Azan yang pertama aja. Kalau urusan kayak gitu nggak beres-beres, urusannya masjid 5 kali azan urusannya kalau begitu ya. Azan yang pertama ya. Jadi seperti itu tuh bahasa mudah sekali. Diberikan Lailatul Qadar, mereka iktikaf, dan iktikaf ini ibadah sunnah yang dilakukan wajib di masjid. Ibadah sunnah yang dilakukan wajib di masjid ada 3. Yang pertama ya iktikaf ini, iktikaf sunnah, tapi wajib di masjid, nggak bisa di musola, nggak bisa di kamar di rumah, nggak bisa. Yang kedua, ya kita melakukan aktivitas tahiyatul masjid. Nggak ada tahiyatul musola, nggak ada tahiyatul lapangan. Besok sholat id di lapangan tahiyatul dulu nggak ada. Dan yang ketiga syuruk tahu? Ya ini kita sholat berjamaah subuh bersama imam, zikir hingga terbit matahari, syuruk 2 rakaat, sholat syuruk berpahala keajil umrah seperti pahala umrah.
Beruntungnya yang rumahnya dekat masjid, dapat pahala umroh mulu tanpa visa, gitu ya. Ini beruntung, makanya kita kalau bisa ya cari rumah dekat masjid, atau kalau emang jauh bangun masjid, begitu harusnya. Ya, itu hal yang positif kok. Diberikan pahala sebanyak mungkin, i'tikaf di masjid. Berapa hari? 10 hari yang dicontohkan sama Nabi, atau 7 hari berkhilaf ulama. Atau ulama nggak menyalahkan setiap malam saja ittakhadzal makanil wukuf, mengambil sikap diam di masjid, itu pun boleh. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwa semampunya. Karena kita tersetting hidup di Indonesia yang kadang-kadang nggak bisa nih full. Saya cuma bisanya malam doang, Ustaz. Ya silakan. Jangan disalahkan, memang kemampuan dia begitu. Bukankah agama la ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Bahkan fattaqullaha mastata'tum, bertakwa semampunya. Mampunya dia begitu, alas, tidak ada masalah. Anda mampu full itu bagus, afdal. Tapi kalau nggak mampu, jangan sampai malam nggak itikaf. Udah sisihkan waktu, yang kerja pagi sampai sore, pulang ke rumah mandi tarawih ke masjid, full itikaf. Syukur-syukur kalau ambil cuti. Kami orang perempuan bagaimana, Ustaz? Kami boleh gak iktikaf? Boleh. Pertanyaannya boleh gak? Boleh. Tapi kami masih ada kewajiban. Ya kewajiban duluin. Ya iktikaf sunnah. Ya kalau kami gak iktikaf, kami gak ketemu Lailatul Qadar. Siapa bilang? Tidak jadi syarat ketemu Lailatul Qadar itu iktikaf. Cuma iktikaf itu media aja untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Dengan cara iktikaf di masjid, kita khusyuk dalam berbuat baik. Di masjid kan kita lihat nggak banyak pajangan, nggak banyak ornamen, konsentrasi kita full. Di sini kita bisa duduk manis 2 jam, betul? Di rumah mana bisa? Apalagi di mall lebih nggak bisa lagi, betul? Pengen nyenggol aja barang baru. Di sini duduk manis kita. Cuma di masjid. Makanya di iktikaf itu dibuatlah agenda. Di dalamnya ada ceramah, ada tausiah, ada menghafal bacaan Quran atau apa. Atau kami sudah fasilitasi itu di Yayasan Bogor sana ya. Sebagian sudah pada tahu ibu-ibu ya. Pesantren masa keemasan sudah kami buka tuh. Syarat muridnya di atas 45 pokoknya ya. 45 ke atas. Jadi orang-orang tua yang sudah punya waktu kosong, mau manfaatin di sana silakan. Dirapikan bacaan Quran, dirapiin masalah wudhu, masalah sholat harus mendetail. Karena banyak orang kelihatannya sudah sholat padahal masih berantakan wudhunya, bacaannya semua. Ini penting. Kalau anak kecil kita pesantrenin targetnya naik kelas. Kalau orang tua kita pesantrenin targetnya husnul khotimah. Gitu ya. Harus. Cuma masalah tanggal memang kita nggak tentukan. Tempat sudah ada, guru sudah ada, tergantung kemauan. Silakan, sudah terfasilitasi. Ya, mudah-mudahan dimudahkan insya Allah. Ya begitulah. Atau nanti kita buat iktikaf memang rutin tiap tahun, silakan juga di Bogor di rumah itu di tempat yang alami kita bisa iktikaf dengan ceramah yang rutin, perapian agama, perapian ibadah, tausiah yang dirutinkan, imam dengan bacaan yang bagus. Oh masya Allah. Fadal, mau kapan lagi? Ya. Ini kita ini kan ya Allah umur nih nggak tahu kalau nggak antar besok, betul? Masih sibuk sama penampilan. Saya suka bilang kayak orang-orang yang nggak mau nutup aurat, umur sudah lanjut. Orang-orang yang nggak mau ngaji, umur sudah lanjut. Ya Allah, masih pakai model tutup ngimbu nangka, masya Allah. Sibuk main poni, masya Allah. Emang masuk surga bareng poni, masya Allah. Udah deh, yuk. Bapak juga begitu yang masih orientasinya dunia. Kita cari modal, kita usahakan 5-10 tahun ke depan kita gini-gini. Umur berapa Pak? 10 tahun lagi. Sekarang 72, 82 berarti Pak. Dokter udah banyak ngelarang, betul? Silahkan, tapi ingat nih, walal akhiratu khairul laka minal ula. Ini akhirat ini. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, sebaik-baik bekal itu takwa. Apa yang kita bawa ngadep Allah? Udah berapa juz yang kita hafal? Udah berapa hadis yang kita baca? Sudah tumak ninah belum? Sudah menangis belum dengar bacaan imam? Sudah menjadi orang yang senang sama Ramadan belum? Coba kritisi dah.
Jangan nanti rugi. Ujung-ujungnya di akhirat dibangkitin nanti dia mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, pakai dibangkitin, kalau tuh mati aja terus gitu ya. Afama yamshi mukibban ala wajhihi ahda amma yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Tanya Muhammad, tanya. Di dunia dia jalan pakai kaki, di akhirat dia jalan pakai muka. Tanya Muhammad, sebabnya apa? Tidak bisa berbuat baik di dunia. Dibangkitkan dalam keadaan buta, protes. Lima hasartani a'ma waqad kuntu basiran. Kenapa jadi buta ya Allah? Kan dulu aku melek. Iya, waktu melek kamu gak berbuat baik di dunia. Rugi. Manusia dibangkitin semua gak bawa harta. Ghurfata ghurlah. Telanjang, belum dikhitan, gak pakai sendal. Apa yang dia bawa? Pagar besi tempat rumah yang baru dipesan. Rumah yang baru direnovasi, ditinggalin semua. Padahal kita boleh punya itu. Cuma untuk apa? Gitu kan? Ya kalau kita nggak tahu tujuannya untuk apa, ingat, summa latus aluna yauma idzin anin naim. Allah bakal tanya. Kenapa sih rumah kamu tinggi banget pagarnya? Ya saya khawatir aja anak-anak keluar jalan bisa bahaya, atau orang-orang yang niat buruk jadi tahu gini-gini. Sengaja saya protek rumah saya. Boleh. Boleh, gak ada masalah. Kenapa sih dibagusin rumah? Ya biar nyaman aja. Jadi anak-anak gak perlu keluar, semua ada di dalam. Itu kan bagus. Boleh. Boleh. Tapi itu dunia. Mali wa mali dunia, innama masali wa masali dunia karra'in rahata tazilai sarjara. Innama dunia ma'akala fa'afna wa labisa fa'abla wa tasaddaqa fa'amda wa masih wa dhalik fadhahibun wa tariku linnas. Dunia dengan aku, kata Rasul, kayak pohon. Tuh pohon dunia. Orang numpang ngadem, selesai ngadem pohon ditinggal tuh dunia. Dunia yang dimakan, yang diminum cuma di lidah bedanya. Pedas, asam, manis, asin cuma di mulut. Di perut sama, keluar sama. Wala bisa fa'abla, dipakai juga usang. Disedekahkan itu yang bakal menetap. Wa masih wadhalik fadhahib wa tariku linnas. Selainnya kalau enggak hilang, musnah, jadi waris. Itulah dunia. Makanya yang jelas-jelas bakal bawa ke akhirat kita apa? Ya tadi, ibadah. Ibadah kita kepada Allah. Sudah ibadah apa kita kepada Allah? Ini Ramadan momen yang tepat. Kita bisa berbuat kebaikan yang banyak di bulan Ramadan. Maka keutamaannya dia pilih. Maka jamaah yang Allah muliakan, sehingga mulailah terbersit dalam hati kita ini tentang beberapa hal yang Allah ajarkan kepada kita. Setelah tahu banyaknya keutamaan di bulan Ramadan, orang yang berilmu tentang Ramadan, selain dia puasa, iman dikedepankan, ihtisab dilakukan, dia akan menjadi orang yang banyak beristighfar di bulan Ramadan. Ya, sehingga menjadi pintu-pintu rahmat, pintu-pintu rezeki terbuka. Selesai Ramadan itu gampang dapat yang dia pengen. Kenapa? Dia Habibullah, dia kekasih Allah. Dia orang yang betul-betul tahu. Karena memang Allah perintahkan istaghfirullah wa atubu ilaih. Allah perintahkan minta ampun sama Allah dan tobatlah kepadanya. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Atau di 10 hari terakhir bacanya apa Ustaz? Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kau maha pengampun, menyukai ampunan, ampunkan kami. Ini orang pengen. Dan Ramadan ujungnya apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dihapuskan dosa yang akan datang, yang telah lampau. Yang dia nggak bisa kembali ke masa lampaunya. Dia orang yang banyak beristighfar. Dia merangkai kata membuat sebuah kebaikan di bulan Ramadan. Masya Allah.